You will always reign for me. You're so kind, so good and faithful too. And pride in my flesh, gently, oh, you lead me to you. Oh, my best friend.
hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Selamat pagi, shalom. Sekali katakan shalom. Haleluya. Dengan penuh sukacita, mari berikan senyum yang terbaik samping kiri kanan kita. Haleluya. Kita percaya kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, setiap kita di tempat ini, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Mari tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang baik dalam kehidupan kami. Segala perbuatan-Mu ajaib Tuhan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami mau sama-sama Tuhan meninggikan, memuji, memuliakan, dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Untuk mengalami perjumpaan secara pribadi ya Bapa. Untuk mengalami Engkau secara pribadi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau lebih rindu untuk melawat setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu. Diam Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus Yesus. Haleluya. Kerinduan sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, ku selamatkan dalam ruang ku selamatkan dalam ruang
datang padamu, Allah yang mulia, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan benar. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan benar. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan benar. Ku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan benar. Tak seorang pun jua seperti Kau. Mari lambaikan kedua tangan kita, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan benar. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya, amin. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan dengan lembut, ku amin. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh, haleluya. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau. Jemaat saja dengan lembut katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku
kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau katakan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh. Haleluya. Oh, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Shalala baca kerala baca, Yesus Tuhan. Kerinduan kami menyembah-Mu. Shalala baca kerala. Haleluya. Tak seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Kau, Yesus. Shalala Bapa. Ya ralaya baca kerala baca, Yesus. Kau yang layak kutinggikan, Kau yang layak kami sembah. Bapak Ibu Saudara, mari angkat suara kita, angkat penyembahan kita, ucapkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau baik Tuhan untuk apapun yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Jagaralaya Basindama. Haleluya, haleluya. Kami percaya ucap penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, Yesus. Haleluya. Ketika kami menyembah Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, urapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu ya Bapa, Engkau menjamah, Engkau melawat setiap hati kami. Jadaralaya masyarakat nama Yesus. Engkau baik Tuhan. Jadaralaya haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sambil mengangkat kedua tangan kita mau katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir
Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Bapa, hanya namamu yang layak kami tinggikan. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Tinggi namamu dipuji dalam nama Yesus. Yang siap melompat bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bab tinggi namamu dipuji Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan Imam berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Rohmu ku pasti menang. Anak muda baru melompat bagi Tuhan. Tinggi namamu dipuji, kemuliaan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau Tuhan tidak pernah membiarkan percobaan lebih dari kekuatan kami Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Melebihi batas kekuatanku. Amin. Yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu Tuhan. Katakan dengan iman lebih bersama Rohmu. Kami pasti menang. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, dengan senang hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Kalian katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Berikan sorak-sorai meriah bagi Raja keagungan kita. Dialah Raja kita, amin. Dia yang bertahta, dia yang berkuasa. Haleluya. Kami mau bersyukur karena Kau Raja yang hebat Tuhan. Haleluya. Kaulah yang bertahta, Kaulah yang berkuasa. Katakan dengan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena dia siapa? Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri.
katakan kaulah percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan. Kaulah penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Dengan penuh sukacita, mari kita bersorak bertepuk tangan. Kita mau katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, pujian bagi Dia. Amin. Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan kesabaranku, Dia penolongku dari hidup. Katakan Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di bawah, boleh kita bertepuk tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kaulah yang bertahta. Haleluya. Kaulah, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Kaulah yang berjaya Tuhan, Kaulah yang bertahta. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One, two, three, go. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bertahtalah Kau Tuhan Raja kami untuk selama-lamanya. Tahta Kau Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Semua bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu.
jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya minta bantuan Pak Nana untuk membantu mendoakan anak-anak kita, tumpang tangan. Mari kita jemaat Tuhan, di tempat ini kita angkat tangan kita, arahkan tangan kita kepada anak kita di depan. Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati masa kecil mereka, biar Engkau pakai lebih dan lebih dalam lagi. Biar mereka mengenal Engkau semenjak dari dini. Biar mereka mengerti kebenaran-Mu Bapa. Kami serahkan anak-anak kami, berkati kehidupan mereka. Dalam setiap apapun yang mereka lakukan, kami tahu penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Haleluya. Murnikan dengan Roh-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Mujizat sertai Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, amin. Haleluya. Setiap kami di sini menggenapi firman-Mu Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Katakan Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Amin. Sembah Tuhan. Angkat tangan, naikkan pujian, naikkan penyembahan kita, naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Yes, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan. Jangan Tuhan berjalan jika kami tidak mau berjalan, jika Engkau tidak bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu yang nyata di tengah jemaat kami di tempat ini. Lawatan-Mu menguatkan kami. Lawatan-Mu menghibur kami. Dan kami tahu dan kami yakin
saat Engkau bersama-sama dengan kami. Tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu memberitakan isi hati-Mu semata-mata. Berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Taruh telinga seorang murid yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita tahu semua kasih karena kemurahan Tuhan, amin. Dan kita tahu di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Nah pagi hari ini, puji Tuhan kita sudah merampungkan renovasi background kita. Ya, jadi background kita sudah lebih milenial. Ya. Pemain musik juga sudah dipindahkan ke sebelah sana. Memang pengerjaannya masih ada sedikit yang belum selesai semuanya karena memang kita masih terburu-buru kemarin. Latihannya aja sampai jam 9:30 kalau nggak salah. Ya. Dan puji Tuhan saya secara pribadi dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah mengambil berkontribusi baik itu doa, tenaga dan dana dalam kita melakukan renovasi ini. Karena memang memerlukan effort yang besar dari sisi manapun ya. Dari sisi dana, tenaga, dan doa. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih buat kontribusi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau masih ada yang ingin berkontribusi masih terbuka lebar, ya tidak ditutup kemungkinan, tidak ditutup untuk ini memberi yang lebih. Yang kedua untuk mengingatkan bahwa di belakang juga ada persembahan untuk cabang, kita punya cabang di Pakato. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan cabang bisa ngambil amplopnya di belakang. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ataupun adik-adik yang mungkin rindu melayani Tuhan. Ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Di sini masih banyak pos-pos yang belum terisi. Dan membutuhkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Di tempat ini. Ada multimedia, ada musik. Sebentar lagi kita akan mengaktifkan ibadah mesbah keluarga ya. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang punya hati. Ayo mari sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Ada lagunya yang bagus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat, amin. Ya, mari kita sama-sama yuk. Kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Banyak yang masih bisa, yang kita bisa isi di sini ya. Nah itu pengumuman dari saya, Ibu Gembala masih dalam perjalanan dari Pakato. Ya. Kita doakan biar jemaat di Pakato juga semakin dikuatkan. Nah pagi hari ini, sesuai dengan tema bulan ini bahwa tema bulan ini adalah kita harus menjadi gereja yang misionaris. Gereja yang melakukan pengabaran Injil. Gereja yang bergerak untuk jiwa-jiwa. Dan saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini siap untuk mencari jiwa-jiwa. Amin. Nah, kalau di khotbah kita, di khotbah yang minggu lalu kita sudah berbicara mengenai amanat agung. Di mana kita belajar bahwa amanat agung bukan sekedar kita buat KKR, ya, bukan sekedar kita buat KKR atau kemudian kita khotbah, lalu kemudian orang disembuhkan atau kita buat kesembuhan ilahi, bukan. Ya, kita belajar bahwa amanat agung adalah sebuah proses yang panjang di mana di situ ada kata mengajar, ya kan, diajarkan dan mengajar. Ada proses dari guru menjadi seorang murid. Ada proses di situ pembelajaran. Dan itu bukan proses yang singkat. Ya, kalau kita berbicara juga amanat agung, artinya kita bicara di situ pemuritan. Kita bicara di situ ada yang menjadi guru dan ada menjadi murid, ada yang diteladani dan ada yang meneladani. Ya, jadi amanat agung bukan proses yang simple. Amanat agung proses yang panjang. Ya. Amanat agung artinya juga setiap kita di tempat ini dituntut untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Betul?
Setiap kita di tempat ini dituntut untuk menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Amanat agung tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada orang yang bersedia menjadi atau mau menjadi saksi Tuhan. Ya. Amanat agung tidak bisa dilakukan kalau nggak ada orang yang bersedia menjadi saksi-saksi Kristus. Mengapa? Perhatikan, amanat agung proses dari murid menjadi guru. Ada proses di sana meneladani dan diteladani. Proses ini butuh yang namanya saksi. Nah, kalau dalam ilmu hukum, saksi itu artinya barang siapa orang yang melihat, mendengar, merasakan. Saksi juga di dalam kekristenan artinya orang yang melihat, mendengar dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam proses amanat agung, kita semua di Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini dituntut untuk menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi kebaikan Tuhan. Ya. Kenapa juga disebut saksi? Karena kita melihat, merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kita melihat, oh Tuhan berbuat ini, oh Tuhan berbuat itu. Kita saksikan. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah perhatikan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan perhatikan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, amanat agung tidak akan terjadi kalau tidak ada yang mau jadi saksi. Oleh karena itu, proses amanat agung yang tadi guru menjadi murid itu adalah proses di mana kita berlatih menjadi saksi. Untuk apa? Untuk kita nanti ketemu sama orang, kita bisa cerita, Tuhan itu baik loh. Tuhan itu sumber mujizat loh. Buktinya apa? Kemarin saya sakit pinggang di sebelah kiri. Sembuhkan. Ya bukan, kemarin saya sakit pinggang sebelah kiri, pindah sebelah kanan. Bukan, sembuhkan namanya itu ya. Bukan. Tapi kita bersaksi supaya kita bisa cerita kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu seperti apa. Kita bersaksi supaya kita tahu, Tuhan itu ngajarin ini loh. Tuhan itu ngajarin itu loh. Nah proses menjadi saksi ini, ya, di situ kita belajar juga. Belajar dari Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu tidak gampang menghakimi. Oh, Tuhan Yesus itu punya satu moto yaitu bersikap adil. Oh, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Oh, Tuhan Yesus itu sewaktu Petrus mengambil pedang dan memotong telinga prajurit imam, Tuhan bilang jangan. Siapa yang hidup oleh pedang akan mati karena pedang. Ada banyak hal di dalam proses kita menjadi saksi. Kita juga belajar di situ. Makanya jelas kalau kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16, kita buka sama-sama. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Yang saudara ketemu katakan amin. Perhatikan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah perhatikan ayat ini, di situ Tuhan gak ngomong kamu akan menjadi atau jadilah terang dunia. Bukan, Tuhan ngomong kamu adalah terang. Tuhan gak ngomong jadilah terang, bukan. Tuhan ngomong kamu adalah terang. Setiap kita di tempat ini terang. Nah ini artinya apa? Saudara, kalau kita lihat terang, ya, dia memancarkan cahaya. Berbicara mengenai kamu adalah terang. Artinya setiap saat kita diperhatikan orang. Ya. Perhatikan bahwa
terang atau itu bercahaya, artinya ada sesuatu yang kelihatan. Ada sesuatu yang orang lihat dari kita. Ada sesuatu yang orang tahu, oh kelihatan. Oh seperti ini tuh. Apa itu yang kelihatan? Saudara, saya mau tanya. Kalau kita baru niat, itu sudah kelihatan atau belum? Oh saya mau niat membantu dia. Sudah kelihatan? Orang bisa tahu? Belum tahu. Betul? Niat itu gak pernah kelihatan. Sampai dia dilakukan. Sampai ada perbuatan. Baru orang bisa lihat. Nah artinya setiap tindak tanduk kita itu harus kelihatan. Dan wajib dan akan kelihatan. Ya, makanya yang kelihatan itu apa? Bukan niat kita, bukan pikiran kita yang kelihatan. Yang kelihatan adalah perbuatan kita. Artinya pada saat Tuhan ngomong kamu adalah terang dunia, perbuatanmu dilihat sama dunia. Nah pagi hari ini kita akan melakukan korelasi, ada korelasi hubungan langsung antara amanat agung dengan perbuatan kita. Makanya tadi saya katakan, kalau kita cuma niat tanpa perbuatan, itu sama aja gak ada. Betul? Saya akan ke belakang sedikit. Perbuatan kita, perbuatan yang baik, itu lahirnya dari mana? Lahirnya dari mana? Lahirnya dari hati. Karena firman Tuhan berkata, apa yang dari hati itu yang terpancar, keluar. Matius 15 ayat 18. Kita buka. Firman Tuhan berkata, dari mana terpancar kehidupan? Dari mana terpancar kita, cahaya terang kita? Dari mana kita bisa berbuat baik? Itu lahirnya dari hati. Makanya ayat Matius 15 ayat 18 berkata demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Kalau dari hati timbul segala pikiran jahat, dari hati juga bisa timbul segala sesuatu yang baik. Oleh karena itu firman Tuhan jelas berkata, jagalah hatimu. Karena hati adalah sumber kehidupan kita. Hati adalah sumber apa yang terpancar, apa yang dilihat dari orang. Betul? Oleh karena itu ada hubungan antara amanat agung, perbuatan dan hati. Di mana kebaikan kita asalnya dari hati. Hati yang baik diwujudkan dalam perbuatan. Perbuatan kita nanti yang akan membuat setiap orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di sorga. Saat itu juga kita menjadi teladan. Saat itu juga ada proses amanat agung yang kita lakukan. Nah yang harus kita perhatikan. Hati seperti apa yang menghasilkan kebaikan. Perhatikan. Hati yang bisa menghasilkan kebaikan adalah hati yang sudah ketemu dengan Tuhan dan sudah ketemu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Buah roh adalah kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah perhatikan. Ada pertanyaan kemudian tiba-tiba seperti ini. Loh, orang di luar Tuhan kan bisa tuh berbuat baik juga, betul. Namun perhatikan, pada saat kita melakukan apa yang baik, itu karena ucapan syukur kita, bukan untuk mencari sesuatu yang lain. Ngerti ya? Ada ajaran di luar sana. Oh kita berbuat baik supaya amal kita banyak, pahala kita banyak, kita bisa masuk surga. Ajaran Kristen tidak seperti itu. Kekristenan mengajarkan kita berbuat baik. Karena ada buah roh. Makanya hati yang bisa berbuat baik, yang nanti diwujudkan dalam perbuatan, hanya bisa terjadi kalau kita sudah bisa ketemu sama Roh Kudus. Ada kemurnian kebaikan di situ. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan. Bukan karena kita pengen mencari sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi karena itu muncul sebagai buah roh. Makanya penting bagi kita, umat Kristus di tempat ini, bertemu dengan Roh Kudus secara pribadi, bertemu dengan Tuhan secara pribadi.
Buah roh akan muncul. Kebaikan akan muncul. Apabila kita sudah pernah bertemu dengan Roh Kudus, yakin dan pasti perbuatan baik itu mengalir, terpancar automatically. Amin. Makanya tadi jelas ya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku pada saat apa? Kamu menerima kuasa. Roh Kudus akan turun, baru kamu akan menjadi saksi. Lihat korelasinya. Menjadi saksi dilakukan dengan berbuat baik. Ada perbuatan baik yang dilihat sama orang. Tapi itu gak cukup, kita harus terima kuasa Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus yang nanti memunculkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa tadi? Salah satunya adalah kebaikan. Kebaikan kita gak cukup hanya niat. Harus kita perlihatkan sama orang. Dengan apa? Perbuatan. Makanya jelas firman Tuhan mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan mati. Gak ada apa-apanya. Oleh karena itu pagi hari ini kita bicara dengan jelas bagaimana menjalankan amanat agung dan menjadi saksi Tuhan dengan yang namanya apa? Kebaikan hati. Ada korelasi langsung amanat agung kita lakukan dengan kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan yang baik. Oleh karena itu pagi hari ini saya belajar, kita semua belajar di tempat ini. Kebaikan hati kita dapat menerima kalau kita sudah menerima kuasa, menerima Roh Kudus. Oke. Kita nyanyi sebuah lagu. C. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyakku. Katakan lagi, sekali lagi. Penuhiku dengan hadirat urapiku dengan minyak kudusmu. Saudara, kita belajar pagi hari ini. Kebaikan hati kita harus berasal dari buah roh. Ada orang di luar sana yang bisa melakukan kebaikan tapi tidak berasal dari buah roh. Bedanya apa? Kemurnian. Pada saat dia diuji dengan kemurnian, dia akan meleleh dan kita akan tetap seperti emas. Amin. Oleh karena itu saya ngajak lagu ini kita nyanyikan biar kita terus dipenuhi Roh Kudus. Nanti ada buah roh yang namanya kebaikan. Ada kebaikan kita bisa memberitakan firman. Ada kebaikan kita bisa dilakukan amanat agung. Kebaikan hati harus kita miliki. Dalam pengiringan kita menjadi saksi Kristus. Perhatikan, agar apa? Orang dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Karena perbuatan baik itu lahir dari hati yang baik. Ingat tadi firman Tuhan mengatakan, apa yang timbul dari dalam hati itu yang dikeluarkan manusia. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Nah kalau kita belajar tentang kehidupan Rasul Paulus, kita buka Filipi 4. Filipi 4 ayat 4 sampai ke 6. Nah sambil dibuka, saya akan ceritakan sedikit bahwa surat Paulus kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Paulus bukan pada saat Paulus menikmati kekayaan atau menikmati berkat Tuhan, bukan. Surat Filipi ditulis oleh Paulus pada saat Paulus di dalam penjara. Ada sebuah, nanti kita akan belajar, ada sebuah paradoks atau ada sebuah keanehan. Ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 6 kita buka sama-sama. Yang sudah ketemu katakan aman. Katakan amin. Filipi 4 ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah.
berikutnya. Perhatikan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Makanya kita terus mengucap syukur ya. Kalau kita berdoa kita pasti selalu mengucap syukur. Yang penting di ayat ke-5, kita coba ayat yang ke-5. Hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, Paulus menulis ini dalam keadaan dia lagi di penjara. Nanti kita akan belajar. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa salah satu cara yang paling efektif dalam kita menjadi saksi, dalam kita menjalankan amanat agung adalah dengan kebaikan hati. Sehingga dilihat semua orang. Memiliki kebaikan hati harusnya diwujudkan dalam perbuatan yang baik. Nah, ada yang menjadi catatan saya di ayat ke-5 ini, di Filipi 4 ini, memang kita sama-sama perlu belajar. Kita sama-sama perlu mengerti. Apa sih dimaksud dengan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang pertama, ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini bukan berbicara bahwa kebaikan hati kita harus kita pamer. Betul ya? Perhatikan, ayat ini mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada orang yang kemudian pamer, suka pamer. Contoh, saya yakin gak ada di sini ya. Yang ada itu di YouTuber, ngerti ya? Mereka kalau giveaway atau ngebantu orang miskin mesti jadi konten. Kontennya ditonton sama banyak orang. Apakah ini disebutkan kebaikan hati? Saya gak ngejulitin ya dari tempat ini ya, bukan. Saya gak ngejulitin, oh itu dikasih enggak. Cuman saya mau berkatakan seperti ini saudara. Ayat ini bukan pembenaran kita untuk pamer saat kita melakukan kebaikan. Karena kenapa? Matius 6 ayat 3 kita buka. Ini Tuhan sendiri yang ngomong loh. Matius 6 ayat 3. Jadi ayat ini jangan disalahartikan sebagai ayat untuk pamer. Lalu kita nanti ngasih orang makanan kita. Kalau untuk laporan gak apa-apa ya. Karena saya juga panitia biasanya kalau kita ngasih ke yayasan atau apa kan harus ada bukti. Kita harus ada foto. Yang jadi masalah kalau kita jadikan ini konten. Kemudian kita konten dan kita dapat duit dari situ. Nah, ini kan sudah aneh. Kita buka apa? Ini Tuhan yang ngomong loh. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat tangan. Artinya ayat tadi bukan pembenaran kita untuk kita pamer setiap kali kita melakukan kebaikan. Setiap kita sumbang orang 10 miliar gitu ya. Karena apa? Tuhan gak suka orang yang pamer. Saudara kalau ingat cerita seorang janda dan seorang kaya yang masuk ke bait Allah. Seorang janda cuma mengasih berapa? Persembahan 2 keping perak. Yang lainnya datang dengan segepok. Saudara tahu aslinya itu. Jadi kalau ngasih persembahan 2 keping itu kedengaran banget gitu lah. Kling, kling. Ya. Makanya kasihan yang orang yang miskin yang memberi 2 itu. Tapi Tuhan ngomong. Kenapa Tuhan ngomong lebih banyak orang ini? Bagi orang kaya mungkin dia beri 10 miliar. Hartanya 100 miliar. Janda ini, orang miskin ini. Hartanya ya cuma 2 keping itu. Dia kasih semua ke Tuhan. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia berikan hatinya kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Situ Tuhan berkenan. Amin. Bukan lihat jumlahnya. Ayat ini bukan Filipi 4, bukan artinya kita pamer. Terus kita kemudian membangga-banggakan, oh enggak. Kalau gereja itu bukan saya yang ngasih, gak bakalan terbangun. No. Ya. Saya yakin gak ada di tempat ini. Amin. Saya sudah melihat sendiri gimana jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan jemaat yang mungkin sudah tidak ada di tempat ini memberi dengan sukacita dan dengan sukarela untuk kebaikan kemuliaan nama Tuhan. Saya menjadi saksi sendiri karena saya dulu sewaktu kecil, kita tidak punya tempat gedung di tempat ini saudara seperti saat ini. Kita pindah-pindah. Saya bisa hitung pindah-pindahnya mungkin lebih dari 10 kali. Nah, pindahnya itu bukan pindah blok ya. Pindahnya itu pukul-pukul ujung. Suatu kali kita pernah, mungkin gereja sepanjang jalan Perintis ini kita udah pernah coba. Balata Malandrea kita sudah pernah coba. Ya kan?
Terus gereja yang depannya GPDI El Sadai itu juga pernah coba kita. Gereja depan Kavalersi itu juga kita pernah ibadah di situ. Sampai di Auri. Auri kita sudah pernah juga ibadah. Di WSAB pun pernah kita juga ibadah minggu itu. Akhirnya kita pindah ke Aula Denma. Dan di situ yang agak lama. Kemudian kita Tuhan berikan anugerah kita di tempat ini. Maka kita harus jaga tempat ini baik-baik. Ya. Betul, gereja bukan bicara mengenai gedung, gereja adalah kita semua. Tapi lebih enak juga kalau kita ibadah kan bagus suasananya, soundnya enak gitu ya. Jadi perhatikan, ayat ini bukan bicara tentang kita harus pamer. Bukan. Yang kedua, saya mau kasih tahu, kebaikan hati. Bahasa aslinya itu sebenarnya artinya tidak keras, tidak suka memaksa, lemah lembut, tidak ekstrim. Terus memperlakukan orang lain dengan sama. Ya, arti kata kebaikan hati di situ moderat, juga tidak merasa lebih tinggi dan lebih unggul daripada yang lain. Arti kata asli dari kebaikan hati di situ dari bahasa Yunani itu semua. Tidak merasa tinggi, lemah lembut. Jadi kebaikan yang dimaksud adalah bukan sekedar, perhatikan, kebaikan hati yang dimaksud itu bukan sekedar kita kemudian melakukan kegiatan sosial yang sifatnya insidentil atau sifatnya pun rutin kita lakukan, kita kasih orang sumbangan, kita kasih orang ini, kita nyumbang ke gereja, bukan. Jadi kebaikan bukan sekedar melakukan perbuatan-perbuatan baik atau kegiatan sosial. Namun perhatikan, kebaikan hati yang dimaksud dengan Paulus ini adalah sikap kita kepada orang lain. Betul? Kebaikan hati di sini bukan kita pada saat kita nyumbang atau kita korban. Bukan. Tetapi sikap kita kepada orang lain. Saya mau kasih gini ya, gambaran seperti ini. Kalau kita ada di ruangan, tempat ini, saya matikan semua lampu. Kemudian, misalkan kepala saya bercahaya kan gitu ya. Apakah kepala saya hanya bisa menyinari Pak Nana doang? Tidak. Semua kita di sini diterangi oleh cahaya dari kepala saya. Betul. Seperti itulah gambaran kebaikan hati. Makanya Tuhan ngomong di ayat, hendaklah terangmu. Terang itu gak milih-milih saudara. Saya mau menyinari Karen aja deh, karena Karen cantik gitu. Enggak ya, enggak. Atau saya mau menerangi Nelman aja deh, karena Nelman kaya. Amin. Bukan. Artinya apa? Kebaikan hati adalah sikap kita kepada orang, di mana kita menjadi terang dan tidak pilih-pilih. Artinya kita berbuat baik, itu kita nggak lihat pandang siapa dia. Sama seperti cahaya tadi. Kalau kita gelap, dia akan menerangi semuanya. Seperti itu artinya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Dia nggak pernah memilih-milih. Kebaikan hati juga di sini artinya entah itu orang itu berbuat sebaliknya. Misalkan kita sudah berbuat baik, tetapi orang itu malah tidak berbuat baik kepada kita. Kita tetap memberi terang. Kita tetap berbuat baik. Itu artinya kebaikan hati. Secara konsisten apapun yang orang yang lakukan kepada kita, kita tetap berbuat baik. Amin. Ini yang susah. Ya. Betul? Ini yang susah. Tidak peduli orang itu menolak kebaikan hati kita. Orang itu menolak terang kita. Seringkali itu bukan urusan kita, betul? Orang mau tolak kita berbuat baik. Orang mau gak suka kita berbuat baik. Orang mau kita berbuat baik kemudian orang itu berbuat jahat. Itu bukan urusan kita. Ya. Artinya kita dituntut setiap saat, setiap waktu untuk apa? Berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ayat ini bukan berbicara yang seperti tadi. Ayat ini berbicara secara konsisten kita berbuat baik kepada orang. Mau cahaya kita ditutup sama orang, artinya kita difitnah. Mau kita apapun yang terjadi, kita tetap berbuat baik. Amin. Mau orang menyakiti kita, kita tetap berbuat baik.
Makanya, saudara, berbuat baik saat kita disakiti, susah nggak? Susah. Makanya Tuhan ngomong, nanti kamu saya beri kuasa. Apa itu? Roh Kudus yang memampukan. Kalau manusia kita yang jalan, orang tampar kita tampar balik, benar nggak? Kita tampar balik. Betul? Nah ini harus kita perhatikan. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca surat Filipi itu ditulis oleh Paulus dalam kondisi Paulus saat sedang dipenjara. Aneh ya, orang yang dipenjara ngomong sama orang yang di luar penjara, kamu bersukacita dong, kamu mengucap syukur dong, aneh gak? Harusnya kita yang memberi penghiburan kepada si Paulus, tapi Paulus enggak. Dia yang ngomong sama orang yang di luar penjara, kamu bersukacita, kamu mengucap syukur, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah artinya apa? Tulisan Rabi Saul ini atau Paulus ini, itu bersifatnya paradoks, keadaannya nggak begitu, tetapi dia nyuruh yang sebaliknya. Ini artinya dalam penjara Saul merasakan kondisi sukacita yang dari dalam. Ya, makanya tadi poin yang kedua saya ngomong, tidak peduli apapun yang terjadi, kalau sukacita, kalau kebaikan itu dari dalam, tidak ada dari luar, dia akan terus lakukan. Amin. Kebaikan hati, perhatikan. Kebaikan hati justru akan terlihat pada saat kita mengalami yang namanya apa? Penolakan, betul? Pada saat kita dilukai, pada saat dihianati, pada saat diancam, pada saat disalahpahami, pada saat kita dimusuhi. Dan terutama kadang begini, kita sudah berbuat baik lama tapi gak pernah dihargai, betul? Kita jadi bosan, benar gak? Pada saat itulah kebaikan kita secara konsisten diuji. Makanya Paulus ngomong, hendaklah kebaikan hatimu. Dia gak ngomong sembarangan. Dia ngomong, lakukan terus kebaikan hatimu ini. Jangan berhenti apapun yang terjadi. Ya. Seringkali kita terpengaruh sama lingkungan kita, betul? Pada saat lingkungan kita sudah malas 2 pagi, kita juga ikut-ikutan malas 2 pagi. Harusnya kita terus lanjut. Saya bangga dengan Bapak Gembala kadang. Ya. Walaupun gak ada orang yang datang, tetap doa dia. Saya pernah ibadah saudara sama Bapak Gembala yang hadir itu cuma hitungan, di luar keluarga cuma 2 orang. Ibadah hari Minggu. Terus saya masih kecil. Dia tetap lakukan, konsisten. Dia tidak lihat orang mau datang berapa. Dia tahu ini yang harus saya lakukan. Setiap kita juga sama. Lakukan secara konsisten kebaikan hati kita. Justru perbuatan baik kita, kebaikan hati kita diuji pada saat seperti itu. Pada saat arusnya berbeda, ya, di situ diuji. Makanya ada pepatah mengatakan, jangan seperti ikan mati. Ikan mati itu ngikutin arus. Ikan hidup itu melawan arus. Bukan artinya melawan ya, bukan, maksudnya ikan yang hidup itu. Ya kan? Orang lain berbuat apapun dia tetap konsisten berbuat baik. Amin. Pagi hari ini kita belajar. Tuhan mau kita belajar bahwa kita dibawa kepada next level. Level berikutnya itu reaksi dan respon kita yang membuktikan kebaikan hati kita. Makanya tadi saya katakan, kebaikan kita itu diuji pada saat kita dihianati, disakitin. Pada saat sekeliling kita melakukan hal yang berbeda dari apa yang kita yakini. Disitulah kebaikan hati kita diuji. Apakah kita tetap melakukan perbuatan baik kita atau kita ikut-ikutan? Ini sama juga. Pada saat dunia mengajarkan, kalau kita disakiti kita harus balas. Tapi kita diajarkan untuk mengampuni, betul? Kita diajarkan sama Tuhan untuk mau mengampuni orang. Ada sebuah cerita, ya. Ada 2 orang sahabat karib. Dia jalan melintasi padang gurun. Suatu kali 2 orang sahabat karib ini berantem. Akhirnya berantem. 1 orang akhirnya kena tampar. Ditampar. Aduh. Yang ditampar kemudian menulis di pasir. Hari ini saya ditampar oleh teman saya. Di atas pasir dia nulis. Suatu kali mereka ketemu, berjalan bersama lagi. Ketemu dengan oase di padang gurun. Ada mata air di sana. Yang ditampar ini berenang bersama-sama kemudian mau tenggelam. Yang menyelamatkannya yang menampar.
yang diselamatkan atau yang ditampar tadi, orang yang sama. Dia nulis di batu, hari ini saya diselamatkan oleh teman saya. Apa cerita yang kita bisa ambil? Apa pesan? Perhatikan mengapa dia menulis di pasir. Temannya bertanya, kenapa kamu tulis di pasir waktu aku menyakitimu? Supaya angin memaafkan, menyapu bersih dan tidak meninggalkan bekas. Dan kenapa saya menulis di batu? Supaya saya ingat setiap kali kita berantem, dia pernah selamatkan nyawa saya di batu. Tidak akan pernah hilang, betul? Harusnya kita seperti itu. Setiap orang yang menyakiti kita, ada angin memaafkan namanya, betul? C. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti kasih Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Yang mau mengampuni, mengasihi, katakan amin. Amin. Saudara, Tuhan ngomong, Dia beri kita kuasa untuk mengampuni. Makanya gak ada alasan kita yang sudah ketemu Roh Kudus tidak mengampuni. Gak ada alasan kalau kita dihianati, kalau kita dikecewakan, kemudian kita balik mengecewakan. Karena kita sudah diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan hal yang baik. Amin. Ada sebuah kata yang sangat baik. Pengampunan yang kita lakukan itu bukan untuk orang lain. Pengampunan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kita, agar kita lebih serupa dengan Yesus. Perhatikan. Kita mengampuni supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Pada saat Dia mati di kayu salib, Dia ngomong, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Forgiveness isn't something we do for other people. We do it for ourselves to become more like Jesus. Amin. Yang berikutnya, kebaikan hati yang terpancar melalui perbuatan, atau di Filipi 4 tadi, itu harus terus dibiarkan menyala. Kalau kita baca Imamat 6 ayat 8 sampai 9, ada namanya api mezbah yang harus terus dibiarkan menyala. Ini artinya ada korban yang terus dipersembahkan kepada Allah secara terus menerus. Nah, artinya kita juga sebagai orang Kristen, sebagai orang Israel rohani, dituntut untuk terus berbuat baik secara konsisten, melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena sama seperti korban itu, perbuatan baik kita adalah korban yang berkenan di hadapan Allah. Ibrani 13 ayat 16. Nah, kalau kita buka Imamat, nanti baca di rumah, harus dibiarkan api mezbah itu menyala. Artinya ada korban di situ. Nah, korban apa yang berkenan kepada Allah bagi kita orang Israel secara rohani? Ibrani 13 ayat 6. Yang sudah ketemu katakan amin. Multimedia belum amin kayaknya ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Ibrani 13 ayat 16, 16. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab apa?
korban yang demikianlah yang berkenan kepada. Nah kalau kita lihat imamat zaman dahulu orang Israel terus ada korban. Bagi kita orang Israel rohani apa? Korban apa? Berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab inilah yang berkenan kepada Allah. Amin. Dengan memiliki pemahaman yang benar. Dengan memiliki track yang benar. Dengan memiliki pengertian yang benar tentang hendaklah kita berbuat baik. Maka setiap kita akan siap untuk menjadi saksi Tuhan. Dan menjalankan amanat agung. Ini juga artinya standar kebaikan yang ada di dalam kekristenan sangat berbeda dengan standar kebaikan yang ada di luar sana. Kebaikan hati tidak hanya berbicara tentang perbuatan. Namun di dalamnya ada juga tuntutan untuk bertutur kata yang baik, yang lembut. Tutur kata yang mau berbicara juga tentang Yesus. Saudara, kalau kita baca Alkitab, ada suatu kali saya pernah khotbah mengenai lidah. Bukan hanya perbuatan, tutur kata kita juga. Kalau dibilang kebaikan hati, saat dipancarkan keluar, ada perbuatan baik. Di dalam perbuatan baik, termasuk di dalamnya cara kita bertutur kata. Amin. Satu hal pesan Tuhan sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Jangan pernah berhenti berbuat apa yang baik. Ingat bangsa Israel terus menjaga api mezbah sebagai korban bakaran. Kita juga jangan berhenti melakukan korban-korban kita, yaitu apa? Berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya ajak jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama. Kita sama-sama membacakan ayat ini. Biar kita semua paham betul. Yang sudah ketemu katakan amin. 3, 2, 1. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan. Kenapa ini terus kita lakukan? Karena kita dalam proses menjalankan amanat agung. Amanat agung, orang lihat perbuatan kita. Orang lihat tutur kata kita. Kita jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kita akan menuai. Oke. Kita siapkan hati kita. Tutup Alkitab saudara, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya undang pemain musik. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita siapkan hati kita. Kita ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang menjadi dasar kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan takut kalau di tengah jalan kita menjadi letih, menjadi lesu, karena ada Roh Kudus yang selalu menguatkan. Amin. Kita lakukan tugas dan bagian kita. Tuhan akan lakukan semuanya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Tak
syukur kasih-Mu. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Biar jemaat Tuhan saja katakan layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralabasya karalabalaba kiralabalabasya karalaba. Oh haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, haleluya. Oh, kiralabasya karalabalaba. Amin, amin. Haleluya, sembah Tuhan. Katakan Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau ditinggikan namamu. Haleluya Yesus, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu, kuasa yang tak terbatas,
dengan iman lebih lagi. Kami mengangkat kedua tangan kita, katakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Ini yang kami imani Tuhan, bahwa mujizat-Mu, kemenangan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, dan kami sudah selesai Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan membawa korban persembahan kami. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi korban yang harum Tuhan. Dan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjungkan yang sudah memberi, boleh kita bangkit berdiri bersama. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Berkatalah Engkau Tuhan Raja kami, untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, untuk pengumuman sepekan, sebelumnya ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Silakan berdiri Bapak. Haleluya. Kita berdoa untuk jemaat yang baru hadir pertama kali tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk jiwa yang baru yang Engkau boleh Tuhan bawa ke tempat ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberi hati yang memiliki kerinduan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mungkin jemaat yang lain boleh memberikan salam, selamat datang Pak di GBI Oikomene, haleluya. Haleluya. Baik, untuk pengumuman sepekan, hari Jumat
kita ada ibadah pemuda di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu doa puasa jam 3 sore, dilanjutkan dengan latihan profetik di tempat ini jam 7 malam. Dan hari Minggu ibadah pertama kita di Pakato jam 7 pagi, kemudian di tempat ini jam 9 pagi. Oke, untuk informasi tambahan dan mesbah keluarga itu belum ada ya, belum, nanti kita bicarakan lagi ke depannya apakah kita mau mesbah keluarga karena mengingat bulan ini bulan Oktober ya. Jadi kalau misalnya biasa kan Pak Gembala itu Desember sudah tidak, November akhir itu sudah tidak ada mesbah. Nanti tahun depan atau bagaimana nanti kita bicarakan lagi. Oke, demikian informasi yang saya sampaikan dan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Esra untuk panggung ini sudah selesai meskipun mungkin belum sempurna ya. Tapi jika Bapak Ibu Saudara masih ada kerinduan atau memiliki hati yang ingin memberi lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan, boleh ya, bisa hubungi Kak Esra langsung. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, 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 darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Selamanya Kau Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Buat segala yang kau buat dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat jamahanmu. Terima kasih buat pengurapanmu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memeliharakan kami, menghadir dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat Tuhan dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Kau telah perdengarkan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, Engkau tanamkan dalam hati kami, agar kami tidak berdosa kepadamu. Pimpin kami Tuhan, kami tahu kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tapi biarlah Roh-Mu yang memampukan kami untuk menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami tetap berbuah. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kehidupannya. Untuk lebih lagi Tuhan, Engkau pakai lebih heran lagi. Dimanapun dia berada melayani Engkau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba-Mu yang telah melayani kerja-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Pakai lebih lagi Tuhan untuk setulus hati melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami Tuhan, tuntun kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami
Bersyukur Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan kami, kegiatan apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Tuhan mendahului kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang mungkin di luar, yang bekerja di luar daerah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan mereka juga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu yang tidak hadir saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa pergumulan mereka, tapi Tuhan yang melihat keberadaan mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah Engkau menyembuhkan kehidupan mereka yang jauh daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menarik hati mereka kembali untuk sungguh-sungguh mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Engkau menjadi jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Prianto, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam kelemahan tubuh saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitnya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tubuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menaruh apapun dalam kehidupannya. Karena tubuh itu adalah milik-Mu. Dan kami percaya kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bawa Tuhan pergumulan jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Perkembangan jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami, berikan kami roh kesehatan untuk selalu bersehati, menyembah memuji Engkau, melayani Engkau, apapun yang Engkau percayakan pada masing-masing kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitupun bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau menempatkan kami umat-umat-Mu Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah untuk menjadi penjaga-penjaga kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjaga mereka, memberikan hikmat pengertian kepada mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik buat kepentingan bangsa dan negara kami. Khususnya Bapak Presiden Jokowi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat dan takut akan Engkau kepadanya Tuhan, untuk mengambil keputusan, memerintah dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Kami aman umat-umat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan aparat di negara ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagian mereka untuk menopang bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di sorga, khususnya kota Makassar Tuhan, Engkau menempatkan kami di sini. Biarlah pakai kami umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Wali Kota Makassar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan hikmat, pengertian Tuhan, untuk memerintah dengan takut akan Engkau, sehingga kota ini menjadi kota yang sejahtera. Kami umat-umat-Mu aman memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Ibu Gembala kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kehidupannya. Biar kekuatan daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagiannya. Berkati kesehatannya Tuhan. Hikmat baru turun atas kehidupannya. Untuk mengembalakan kami umat-umat-Mu. Membawa kami lebih lagi Tuhan. Begitupun anak-anak, mantu dan cucu mereka Tuhan, Engkau berkati. Melayani dengan setulus hati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Begitupun kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari TK
sampai perguruan tinggi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat kepintaran dari sorga kepada anak-anak kami. 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Agar ada perbedaan. Ada antara orang yang tidak mengenal Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Engkau. Anak-anak yang pintar. Anak-anak yang berkenan kepadamu Tuhan. Menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Begitupun hamba-hambamu, umat-umatmu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau membalas kasihan kepada mereka. Memberikan pekerjaan kepada mereka. Memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami tetap aman dalam naungan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang telah menjamin hidup kami. Oleh karena itu kami tidak akan takut lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Engkau yang menyempurnakan segala doa dan permohonan kami. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Baiklah, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, sukacita, berkat keberhasilan, berkat kekuatan. Biarlah itu terjadi dalam setiap pribadi kita, baik dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaan. Allah turut bekerja dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengajar kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa Engkau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku.